Saya bersyukur bahwa abah saya juga seorang profesor, seorang kiai yang sangat progresif, sehingga kemudian membaca buku apa saja oke, berdiskusi apa saja oke, gitu ya. Dan beliau membebaskan saya untuk ikut kelompok studi manapun dan seterusnya gitu ya. Jadi saya kalau diundang seminar di tanah air, misalnya gitu, misalnya di UGM, itu biasanya malamnya saya ke pondok. Kita buat acara di pondok. Saya menyapa para santri. Saya tidak bisa menggunakan privilege sebagai anak kiai, gitu ya. Mereka tidak kenal siapa bapak saya di sana, gitu. Mereka tidak kenal NU, mereka nggak kenal gus-gusan, gitu ya. Nah, jadi saya harus bertarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali bersama saya Aceh Hasan Sazili, Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita bertemu dan pada podcast kali ini saya mengundang secara khusus seorang alumni IAIN Jakarta. Kenapa saya sebut IAIN? Karena beliau dulu kuliahnya belum menjadi UIN. Beliau adalah alumni Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saat ini beliau adalah seorang profesor di Universitas Melbourne. Tentu kalau kita lihat dari rekam jejak pendidikan beliau dan juga kiprah beliau, beliau adalah salah seorang akademisi yang mendunia. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Nadir Shah Hussein, PhD, guru besar di Universitas Melbourne, bidang hukum, dan secara khusus diundang karena kebetulan sedang di Jakarta. Selamat datang, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya dan memenuhi undangan kami. Teman-teman sekalian, saya biasa memanggil beliau itu Gus Profesor atau Gus Prof Nadir. Beliau ini pendidikannya waktu di IAIN Jakarta adalah Fakultas Syariah. Lalu kemudian ke Australia mengambil S2 dan S3-nya juga beliau di dua tempat, yaitu di Universitas Wollongong Australia di bidang hukum, dan juga S3-nya di Universitas Nasional Singapura atau National University of Singapore di bidang hukum Islam. Tentu ini sebuah inspirasi buat kita semua, seorang Gus Nadir yang melanglang buana dan menurut salah satu di antara ulasan di media sosial adalah salah satu diaspora yang berpengaruh. Nah, Gus, bisa diceritakan, Gus, kok bisa gitu hingga menjadi seorang guru besar di universitas terbaik, salah satunya di Australia? Makasih nih ajengan Gup. Kita berbangga sekali nih Ketua Umum Ikatan Alumni kita. Juga saya berterima kasih undangan khususnya datang ke sini. Ini saya kira ide yang luar biasa podcast ini ya. Dan saya senang dengan gagasan ini karena bukan hanya kita reunian ketemu, ya, tetapi juga saya kira kita punya kesempatan untuk memberikan inspirasi kepada adik-adik mahasiswa. Apa yang tadi disebut para pakar gitu ya, yang sudah mendunia apa ya, mudah-mudahan ada manfaatnya malam ini. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya sebetulnya saya itu bersyukur sekali kuliah di Fakultas Syariah, jurusan perbandingan mazhab dan hukum saat itu. Wah, perbandingan mazhab dan hukum. Iya, jadi waktu itu belum dipisah. Belum dipisah ya? Masih perbandingan mazhab. Sekarang ada perbandingan mazhab dan ada perbandingan hukum. Nah, tradisi intelektual Ciputat saat itu yang betul-betul memperkaya saya gitu ya.
Bahkan kita sebut saat itu the first university itu adalah forum-forum studi. Ya. Gitu ya. Nah, saya membuat namanya Forum Studi Hukum Islam, FSHI. FSHI, saya ingat. Ya, dan bahkan sempat menerbitkan jurnal saat itu ya, dan kajian-kajian. Itu yang saya kira membuat tradisi akademik di Ciputat saat itu, masa-masa keemasan saat itu ya, kampus pembaharu ajaran Islam, ya, tagline-nya saat itu, gitu ya. Dan itu mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita berinteraksi, cara kita berdiskusi gitu. Dan ternyata begitu kemudian saya kuliah di Australia, nyambung itu tradisi akademik, cara berpikir kritis, keterbukaan dalam berdiskusi. Bahkan berdiskusinya itu kalau bahasa kita dulu diskusi itu sampai tolol gitu ya. Bukan lagi sampai pinter gitu, karena segala hal dibahas. Segala hal dibahas. Semua didiskusikan. Semua didiskusikan. Saya yang misalnya dari Fakultas Syariah Jurusan Berbagai Mazhab, nggak cuma mendiskusikan soal pembaruan hukum Islam atau misalnya mazhab Syafi'i, tapi juga hermeneutika saat itu, postmodernisme, ya, neomodernismenya Fazlur Rahman segala macam itu juga yang diajarkan di Fakultas Usuluddin misalnya, atau misalnya itu ada buku Hasan Hanafi muncul, ada Arkun, Jabiri dan seterusnya. Dan mereka bukan orang Fakultas Syariah, gitu ya. Tapi suasana akademik saat itu betul-betul luar biasa, vibe-nya gitu loh ya. Itu yang saya kira satu hal yang selalu menjadi bahan diskusi di kelompok studi kita ya. Kayaknya kalau Fakultas Syariah itu agak susah untuk berpikir kritis karena tradisi syariah itu kan biasanya kecenderungannya seperti halnya fikih itu biasanya rigid gitu, legalistik hukum, legalistik. Tapi Anda justru sebaliknya, lebih progresif cara berpikirnya, dan dari Fakultas Syariah inilah tadi Anda sebut perbandingan madhab dan hukum. Tapi Anda melanjutkan studi ke luar negeri, ternyata cara pandang Anda begitu sangat progresif tuh. Kira-kira apa yang membuat mungkin karena gaulnya sama anak formasi saat itu ya. Jadi ada formasi Ciputat saat itu gitu ya. Dan juga beberapa flamboyan shelter, piramida ya. Saya kira itu ada di sebelumnya Respondeo dan sebagainya. Ya. Nah, saya beruntung gitu bahwa memang di tengah para dosen-dosen sepuh saat itu ya, yang masih ada di Fakultas Syariah, yang sangat rigid tadi itu, gitu. Saya juga bersyukur bahwa tradisi akademik di keluarga saya juga mendorong untuk berpikir terbuka. Gitu ya. Jadi dorongan keluarga juga cukup kuat ya. Betul. Saya bersyukur bahwa abah saya juga seorang profesor, seorang kiai yang sangat progresif, sehingga kemudian membaca buku apa saja berdiskusi apa saja gitu ya. Dan beliau membebaskan saya untuk ikut kelompok studi manapun dan seterusnya gitu ya. Itu yang saya kira membuat mungkin tadi disebut progresif tadi ya. Sehingga saya ingat teman-teman di kelas saya dulu saat itu yang fikih legalistik tadi itu sampai bingung. Nahdien ini mazhabnya apa sih gitu ya. Gitu. Karena saya mengutip juga pemikiran Syiah, saya mengutip kemudian juga teman-teman pemikiran Mu'tazilah, saya juga kemudian lintas keluar dari 4 mazhab, bukan hanya 4 mazhab. Jadi mazhab-mazhab di luar 4 mazhab pun gitu, seperti mazhab Zohiri, itu juga kita bahas gitu. Sehingga kita sudah bukan aja sekadar perbandingan mazhab, kita sudah lintas mazhab. Tapi satu hal yang paling elementer ya, Gus Prof dulu belajar paling fundamental untuk membedah Kitab Kuning, katakanlah sebagai basis rujukan dari hukum Islam, itu di mana dulu ya? Pasti dong nggak tiba-tiba. Oh, ya tradisi di rumah sebetulnya. Jadi Anda memang lebih banyak belajar dari Abah. Ya, betul, tradisi di rumah. Ibrahim Hussein ya. Iya, dan itu yang kemudian sekarang pun dalam tulisan-tulisan saya di medsos gitu ya, ataupun yang dipublikasikan, dibukukan, itu teman-teman para Gus di kalangan pesantren, di Krapyak, di Lirboyo gitu ya, di Tebu Ireng, begitu ketemu saya atau di Peloso, ketemu saya, mereka mengatakan, loh, rujukan Kitab Kuning yang dibahas dalam tulisan saya itu, kan itu juga kitab yang kami baca.
Oke. Tapi kenapa ketika diulas kok jadi beda? Iya, iya. Gitu. Kok menjadi dinamis dan kaya sekali pembahasannya misalnya gitu. Iya. Nah itu jadi cara berpikir kritis seperti itu yang kemudian dari keluarga, dan saya menemukan pelampiasannya ya di forum-forum studi. Iya. Karena kalau saya hanya stuck di fakultas saja, ya kita tahu sendiri tadi image fakultas syariah yang rigid tadi seperti itu ya, dosen-dosennya alumni Timur Tengah, yang menitik beratkan pada hafalan, gitu kan. Terus kemudian juga mereka menutup hal-hal yang kemudian tidak ada di kitab kuning gitu ya. Sehingga banyak sekali jok-jok teman-teman saat itu gitu. Kalau kita saat itu belajar di fakultas syariah, saya nggak tahu sekarang gitu ya. Diktat-diktat yang ditulis itu gitu, misalnya itu copy paste dari kitab kuning, gitu misalnya gitu ya. Atau misalnya saya kasih contoh ketika membahas tentang usul fikih gitu ya. Di kampus itu pakai Abdullah Kholaf. Sementara saya diskusi sama Alba itu sudah usul fikihnya sudah Al-Astawi, sudah misalnya Al-Furuqnya Imam Al-Qarafi gitu ya. Itu sudah Al-Masulnya Imam Ar-Razi gitu. Itu sudah kemana-mana gitu ya. Sudah kitab-kitab babon usul fikih dulu gitu ya. Dibahas gitu. Nah, jadi begitu kemudian di kelas gitu, singkatnya akhirnya bacaan saya dulu itu melampaui bacaan para dosen gitu kan. Gitu. Baik diperkaya di rumah maupun di kelompok studi. Di rumah karena abah mbahnya kitab kuning, mbahnya fikih saat itu gitu ya, jawara fatwa saat itu. Sementara di kelompok studi itu dipertajam gitu ya, diasah kembali gitu ya. Dan hebatnya saat itu kan kita kelompok studi sangat terbuka. Artinya apa? Meskipun saya di Forum Studi Hukum Islam, saya juga gaul dengan teman-teman formatik, ikut diskusi di sana. Saya juga ikut ke Flamboyan kemana. Jadi kita shopping around gitu. Dan belum lagi nanti kalau ternyata ada seminar, ada diskusi bertemu di sana. Para pakar-pakar saat itu, setiap ada dokter yang baru datang, saya masih ingat dulu misalnya Din Samsudin datang, gitu ya, Azumardi Azra, ya itu masa-masa angkatan saya yang mereka baru pulang saat itu gitu. Itu kan langsung dipajang, ditampilkan, gitu, dan dikritisi oleh teman-teman gitu ya, dengan gaya arogan anak muda gitu ya, gaya sok tahunya kita. Tapi diladeni oleh para pakar-pakar itu ya, Pak Ato Muzhar dulu saat itu misalnya gitu ya. Nah, tradisi itu yang saya kira ya luar biasa saat itu gitu ya. Tapi satu hal ya, biasanya kalau lulusan fakultas syariah itu belajar lanjutannya ke Timur Tengah. Waktu itu kenapa Gus Prop tidak punya keinginan untuk melanjutkan ke Timur Tengah, tetapi justru ambil Australia? Oh, saya pengen ke Timur Tengah. Oh, pengen. Saya pengen ke Timur Tengah. Saat itu gitu ya. Cuma kemudian saya kuliah lagi saat semester 5 di Fakultas Syariah. Saya kuliah lagi di UMJ Fakultas Hukum. Di kelas sore. Gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat Anda mendalami hukum umum ya. Gitu. Jadi saya kuliah pagi di Fakultas Syariah, sore di UMJ. Dan plus saya masih ambil khusus bahasa Inggris saat itu gitu ya. Gitu. Plus ya masih ikut demo, masih ikut diskusi. Sibuk sekali saat itu gitu ya. Nggak sempat pacaran kayaknya. Gitu. Ya, lirik-lirik dikit boleh lah. Ya itu another story lah. Nah, tapi memang kenapa ke barat saat itu gitu ya? Saat itu kan ada program dari Kementerian Agama namanya pembibitan dosen. Anda menjadi salah satu peserta? Tidak. Nah ini menarik gitu. Nah saya mau ikut itu pembibitan dosen, tapi kemudian tidak jadi karena skor IELTS saya, kalau TOEFL ke Amerika, kalau Inggris Australia IELTS itu saat itu sudah 6, sementara dibutuhkan 6,5. Dan kalau ikut program itu lama sekali. Itu lama sekali programnya, jadi 9 bulan segala macam. Saya jadi fast track, gitu. Saya tidak ikut program itu. Saya kemudian ikut program melamar beasiswa sendiri ke Australia apa. Jadi karena saya sudah mempersiapkan bahasa itu sedari awal, ya,
Dan kenapa akhirnya memilih ke barat itu, yaitu karena pengaruh dari tadi itu Din Samsudin atau Mozart, Kamarudin Hidayat, Turki ya. Terus ada kemudian Mulyadi Kartanegara juga baru pulang saat itu ya, saya masih dari Chicago. Dari Chicago gitu ya. Kita tuh banjir dosen. Nah, ada program pembibitan dosen ke McGill dan ke Leiden saat itu. Oke. Gitu kan. Saya itu ngejar McGill sebetulnya. Karena ada Profesor Wael Halak. Tapi begitu kemudian saya dapat beasiswa Australia, sedang kursus 3 bulan di Kuningan, tiba-tiba dapat pengumuman dari Kemenak, saya dipanggil untuk ikut beasiswa yang ke McGill. Saya ikut interview. Saya ingat memang interview itu Profesor Mulyadi Kartanegara. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah tahu saya lulus atau enggak. Tidak ada pengumuman nih. Tidak ada pengumuman resmi. Ya, kenapa? Karena begitu orang Kemenak tahu bahwa saya sudah dapat beasiswa ke Australia, mereka bilang udah kesana aja. Karena kalau ke McGill itu kan proyek Kemenak, gitu ya. Dan ini kan internal kita. Tapi kalau dapetin beasiswa dari Australia gitu, nah itu lebih prestisius karena kan saingannya Indonesia gitu kan. Gitu. Jadi kamu mau wakil dari Kemenak aja di sana gitu. Jadi mau tidak diluluskan mungkin gak enak karena nilai saya pasti bagus gitu. Diluluskan juga nggak mau. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah tahu pengumuman saya lulus atau enggak itu. Jalurnya. Jadi akhirnya saya ke Australia gitu ya. Dan di Australia Anda belajar tentang hukum Islam atau hukum? Jadi di Australia saya juga kuliah double juga. Jadi gitu. Jadi saya ambil Islamic Studies. Saya juga ambil Master Hukum. Di universitas yang berbeda. Dengan funding yang juga berbeda. Gitu. Jadi selama satu masa itu Anda mengambil studi Islam yang spesifiknya hukum, dan juga mengambil hukum umum. Gitu. Nah, terus S3-nya pun juga gitu. Ya, saya dapat funding yang berbeda juga di 2 negara berbeda, Singapura dan Australia, dengan 2 disertasi berbeda pada waktu bersamaan. Gitu. Dan dari situ Anda memilih untuk menjadi spesialis di studi hukum. Ya, jadi kalau kemudian mau berkiprah gitu ya, itu pertanyaannya mau berkiprah di bidang Indonesian Studies, Islamic Studies, Asian Studies, atau fakultas hukum. Gitu kan misalnya. Nah, masing-masing punya plus minus gitu ya. Kalau di fakultas hukum, problemnya adalah berbeda dengan kajian politik atau ekonomi. Fakultas hukum itu kan tergantung sistem hukum negaranya. Sistem hukum negara di Australia itu common law. Seperti Inggris. Kita kan civil law karena kan kita dijajah Belanda. Betul. Kalau kita ambil Indonesian Studies misalnya, maka saya akan bersaing dengan para Indonesianis. Gitu. Asian Studies atau Islamic Studies. Nah, kajian Islamic Studies saya ini kan lebih kepada Indonesia. Jadi ada kegambangan mau masuk ke mana. Gitu. Nah, saya kebetulan dapat postdoc-nya di University of Queensland itu di fakultas hukum. Gitu. Nah, di situ saya kemudian merasa, ya sudah saya di fakultas hukum aja. Gitu. Apalagi ternyata mereka tidak punya pakar hukum Islam. Gitu kan. Dan mereka juga membutuhkan pakar perbandingan hukum. Gitu ya. Jadi civil law, Islamic law gitu. Nah, itu yang kemudian saya bawa. Cuma akhirnya jangan gup ya. Problemnya mata kuliah apa yang mau saya ajar? Karena saya kan S1-nya di Indonesia. Saya mengajar mata kuliah S1 hukum Australia di sana yang tidak pernah saya pelajari di bangku kuliah. Gitu kan. Nah, jadi akhirnya untuk bersaing dengan orang-orang di Australia, penduduk asli di sana gitu ya, orang-orang bule, maka saya harus bisa mengajar mata kuliah hukum Australia. Jadi Anda belajar lagi soal hukum Australia? Ya, di situ tantangan. Padahal saya sudah doktor dan sudah postdoc. Gitu. Jadi kalau mau bertahan, if we want to fight, let's fight. Gitu kan. Tapi masalahnya yang menarik dari Anda adalah walaupun sudah berkelana kemana-mana, tapi masih mempertahankan tradisi. Setidaknya Anda masih menjadi pengurus NU cabang internasional. Cabang istimewa Australia. Dulu sempat jadi Roi Surya, saya mendirikan sempat selama 15 atau 17 tahun saya di
Apa yang membuat Anda yang seharusnya mungkin beyond soal itu, tapi Anda terus mempertahankan tradisi, dan saya kira NU merupakan organisasi yang selama ini ya itu menarik. Kenapa? Karena sewaktu kuliah saya tidak ikut PMI. Oke. Saya tidak masuk PMI, saya tidak masuk HMI, saya tidak masuk IMM. Saya betul-betul fokus di forum studi. Plus di senat mahasiswa gitu ya gangguin senat mahasiswa lah gitu ya. Saya pernah melihat Anda menjadi salah satu pengurus di senat mahasiswa, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat. Dulu di himpunan mahasiswa jurusan saya jadi ketua, kemudian juga di perdebatan tingkat fakultas saat itu juga. Nah, tapi ormas, organisasi kemahasiswaan, gitu, saya tidak ikut. Tidak ikut itu. Organisasi ekstranya. Ekstranya saya nggak ikut itu. Meskipun tradisi jadi keluarga tradisi NU, bapak saya kiai, gitu ya. Tapi saya nggak ikut itu. Nah, begitu saya di Australia, kemudian Pak Kiai Hasyim Muzadi saat itu sedang menggalakkan membentuk pengurus NU cabang istimewa di luar negeri. Nah, saya merasa ngapain ya saya mau ngurusi NU gitu ya. Toh saya dapat beasiswa bukan dari NU loh. Saya cari sendiri. Saya bukan orang yang berutang budi pada NU secara finansial gitu ya. Misalnya ada sejumlah kawan-kawan yang dapat rekomendasi NU dapat beasiswa ya. Saya tidak ikut ke arah sana. Saya fight sendiri gitu ya. Nah, pertama karena saya merasa bahwa saat itu intelektual NU yang berkiprah di luar negeri masih sedikit. Gitu. Jadi saya ada rasa bahwa kebanggaan para santri itu mahal rasanya. Jadi para santri yang kita tahu kualitasnya sebetulnya sangat bagus, tapi mereka tidak punya figur, tidak punya orang yang fight di luar dan pernah melampaui jalan itu babat utang gitu ya. Gitu. Jadi itu kemudian membuat saya merasa bahwa ya nawaitu saya akan membantu para santri di Indonesia. Mereka juga bisa berkiprah di luar, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sana gitu ya. Dan di masa itu karena itu masa-masa akhir Pak Harto, awal-awal reformasi gitu ya, di mana NU secara politik juga sangat terpuruk saat itu, gitu ya, menarik diri dari politik dengan Hitos 1926, lari ke kultural. Jadi di tubuh NU sendiri dengan Gus Dur yang luar biasa itu, dinamika intelektual juga kan sangat dinamis. Muncul Master Masudi saat itu misalnya gitu ya. Terus ada siapa? Ada Imam Aziz, ada LKIS, segala macamnya. Nah, saya merasa bahwa ini saya bisa nih connect dengan teman-teman NU untuk kemudian membantu para santri bisa ke ini. Jadi secara politik internal kampus, saya tidak punya track record pertarungan PMI, HMI, IMM gitu. Saya tidak punya itu gitu ya. Kita tahu itu menjadi salah satu bagian keunikan UIN Jakarta gitu ya. Karena itu kan menjadi kawah candra di muka teman-teman yang sekarang aktif di politik, di masyarakat. Itu kan lahir dari proses berorganisasi. Perorganisasi di dalam internal seperti termasuk panjenengan kan begitu. Nah, saya tidak mengalami itu gitu ya. Tapi ya saya merasa bahwa kalau di Muhammadiyah banyak sekali intelektual yang sudah berkiprah dari lulusan luar negeri saat itu. Iya, betul sekali. Gitu kan. Karena mereka mobilitas vertikalnya lebih dulu. Lebih dulu, betul. Karena mereka lebih punya akses untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih modern dibandingkan dengan teman-teman NU. Termasuk saya juga sebagai begitu, kan? Orang yang berlatar belakang NU gitu. Iya. Nah, itu yang kemudian saya merasa bahwa ya sudah deh. Dan itu konsisten saya jalankan. Jadi saya kalau diundang seminar di tanah air, misalnya gitu, misalnya di UGM, itu biasanya malamnya saya ke pondok. Kita buat acara di pondok. Saya menyapa para santri. Gitu. Nanti diundang lagi di kampus mana? Gitu. Nanti saya akan kontak pesantren di sana. Saya akan sapa para santri apa? Gitu. Jadi saya membina seperti itu gitu ya. Ikatan emosional dan juga itu tadi memberi inspirasi. Karena saya sadar potensi mereka sangat besar. Gitu. Nah ini pertanyaannya kenapa misalnya seperti Wollongong University atau Melbourne University menganggap Anda harus mengajar di sana. Nah, ini menarik ya. Gimana itu cerita? Tidak mudah bertarung di level internasional, tidak mudah. Jadi
untuk begitu Anda harus mulai proses seleksi. Oh iya, tidak mudah. Saya tidak bisa menggunakan privilege sebagai anak kiai, gitu ya. Mereka tidak kenal siapa bapak saya di sana, gitu. Mereka tidak kenal NU, mereka nggak kenal gus-gusan, gitu ya. Nah, jadi saya harus bertarung. Yang sementara persaingan internasional. Kalau saya mengandalkan dokter, semua yang bertarung punya dokter semua. Dan semua pasti lulusan S3. Iya, top semua kan begitu kan. Dan juga tidak mudah. Jadi saya ditolak berkali-kali. Jadi cerita indah yang sekarang gitu, itu dibangun dengan perjuangan dan air mata gitu ya. Gitu. Jadi saya ditolak berkali-kali, sudah sampai taran. Ketika Anda ditolak tidak berusaha untuk pulang keluar ke dalam negeri ya? Oh, tekanan itu ada. Ibu minta saya pulang, segala macam. Tekanan itu ada. Dan waktu itu saya sedang postdoc. Jadi saya postdoc 3 tahun, dapat fellowship 3 tahun. Saya manfaatkan 3 tahun itu bertarung. Sambil saya riset dan mengajar, saya melamar untuk menjadi dosen kemana-mana saat itu. Sehingga saya bilang, kalau dalam 3 tahun nggak dapat, ya saya pulang. Ternyata di tahun kedua saya dapat. Itu. Jadi saya tidak pakai habis fellowship-nya gitu ya. Nah, jadi waktu saya melamar itu ditolak berkali-kali dengan grup ya. Sampai saya bingung, ini gimana caranya sih gitu ya. Kan. Nah, sampai akhirnya dan saya sekitar 12 kali ditolak lah gitu. Saya konsultasi dengan profesor saya di NUS di Singapura, orang Kanada. Dia bilang, kamu berapa kali ditolak Nadir? Saya bilang sekitar 12. Kamu tahu, in order to get my first job, katanya, saya ditolak 200 kali, katanya. Untuk menjadi seorang dosen? Ya. Padahal dia bule, Kanada. Orang Kanada. Lulusan McGill dan Columbia University. Untuk mengajar di Melbourne itu? Enggak, dia mengajar di tempat lain waktu di Amerika, sebelum dia pindah ke Singapura. Terus, tapi saya kumpulkan semua tuh penolakan itu katanya dalam album katanya. Itu sekarang saya buka lagi, I can handle this. Gitu. Jadi kamu baru ditolak 12, masih panjang katanya. Nah, saya belajar di sana semangat fighting itu loh. Iya. Kita mental fighter itu. Saya bilang gitu ya. Sampai akhirnya kamu udah dapet. Dan saya tidak mau sampai 200 kali ditolak ternyata. Gitu, saya udah dapet. Jadi Anda cuma cukup 2 kali untuk mengikuti, tapi langsung setelah itu Anda diterima gitu. Saya diterima dan di situ kemudian kembali ke pertanyaan, kenapa kok saya yang diterima? Padahal saya disuruh mengajar hukum Australia tadi kan? Saya ingat, saya mayoritas orang Australia. Orang bule untuk pada posisi mengajar hukum Australia. Setelah 1 tahun 2 tahun saya mengajar di University of Wollongong. Jadi saya itu 8 tahun mengajar di University of Wollongong, di dekat Sydney, di New South Wales. Kemudian saya dibajak pindah ke Monash University selama ngajar 9 tahun. Anda di Monash 9 tahun? Kemudian tahun lalu saya dibajak pindah ke Melbourne University. Jadi saya itu total sekitar 18 tahun sudah mengajar di luar negeri di Australia. Nah, saya tanya sama dekan yang menerima saya waktu di Wollongong gitu. Saya bilang gini, saya tuh ada satu pertanyaan yang belum terpecahkan. Saya sampai sekarang masih bingung, kok saya diterima? Dia ketawa, kenapa kamu udah menyesal kamu diterima di sini? Enggak, saya penasaran. Karena kan saya sudah siap ditolak, karena udah ditolak-tolak terus gitu kan. Gitu. Dan sakit hati ditolak berkali-kali melamar itu lebih sakit hati pada tolak cinta kan, gitu kan. Karena kayaknya kalau tolak cinta kan ada yang berani nolak saya. Gitu ya. Nah dia bilang gini, kata dia jawabannya. Kamu betul Nadir. Lebih mudah buat kami mengambil calon kandidat orang Australia untuk mengajar ke Australia. Tetapi dengan latar belakang kamu yang sangat dinamis, sangat kaya, kamu dari Indonesia, kamu belajar civil law, kamu belajar Islamic law, kamu punya doktor 2 segala macam. Saya yakin kamu akan membawa perspektif yang berbeda dan sangat kaya ketika mengajar hukum Australia. Dan mahasiswa kami perlu belajar itu dari kamu. Menarik. Jadi kita tidak boleh minder. Melawan orang-orang bule segala macam, bahwa mereka punya kapasitas, kelebihan tapi kita juga punya comparative advantage. Gitu ya. Dalam teori marketing kan begitu. Kita punya gimana menjual diri kita. Kita punya comparative advantage. Punya keunggulan tersendiri. Keunggulan tersendiri, ya, yang dibandingkan mereka nggak punya. Gitu. Dan ternyata itu betul. Begitu sekarang saya mengajar konstitusi hukum, jadi saya mengajar hukum konstitusi Australia. Anda mengajar hukum konstitusi Australia? Iya, betul. Iya. Nah, itu
para mahasiswa senang dengan saya ajarkan itu. Perkuliahan selalu penuh, bahkan mahasiswa dari kelas lain ikut ke kelas saya, gitu ya. Nah itu padahal bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita, gitu not my mother tongue, gitu kan. Nah salah satunya karena perspektif yang dibawa tadi itu. Pasalnya yang dibahas boleh sama dalam konstitusi Australia, tapi ketika kita mengupasnya, apa? Nah itu sudah inherent, sudah embedded di dalam penjelasan kita dengan pengalaman kita yang sangat kaya yang berbeda dengan kolega saya orang bule Australia itu. Iya, gitu. Menarik. Padahal yang saya baca dari rekam jejak pendidikan Gus Frop, Anda menulis disertasi tentang reformasi hukum di Indonesia. Iya, bukan Australia. Bukan Australia. Bukan Australia. Sehingga saya ini menjadi dosen pertama asal Indonesia di Fakultas Hukum di Australia. Jadi dari IAIN, bukan dari UGM, bukan dari UI, bukan dari Erlangga gitu ya. Karena mereka umumnya menulis disertasi tentang hukum Indonesia dan pulang. Iya, betul. Saya kira banyak ya apa namanya dosen-dosen hukum yang sekolah S2, S3 di Australia yang mungkin kalau mereka seharusnya bisa mengajar di universitas di mana mereka sekolah tersebut kan. Ya, tapi itu tadi mereka harus bisa mengajar mata kuliah hukum Australia. Nah itu maka saya bilang itu salah satu kelebihan Anda adalah bahwa Anda bisa menelaah, mempelajari hukum Australia gitu. Padahal Anda sendiri tentu dengan background pendidikan selama di Indonesia maupun di Australia itu lebih banyak bicara soal hukum Islam, hukum Indonesia. Betul ya. Karya-karya saya, misalnya publikasi saya, ya tentang itu hukum Indonesia, hukum Islam gitu ya. Saya tidak pernah menulis tentang hukum Australia. Oh iya, makanya. Betul. Tapi saya mengajar itu, gitu. And I'm good at it, gitu ya. Selama 18 tahun seperti itu. Kan, ya itu tadi karena saya tahu medan pertempuran ada di mana. Wah ini bahasa Gubernur Lemhanas. Medan pertempuran ada di mana gitu kita kan. Jadi kalau playing fieldnya ada di sana, ya kita fight di sana. Gitu. Jadi karena itu begitu mereka bilang syaratnya adalah Anda harus bisa mengajar hukum konstitusi Australia, saya buktikan. Saya juga mengajar principles of public law. Itu gabungan antara public law dan public international law. Dan ini gaya fakultas syariahnya tetap ada. Karena waktu saya di Wollongong, 8 tahun di sana, saya membuat mata kuliah hukum Islam. Begitu saya pindah, jadi Anda tetap mengajar hukum Islam artinya? Begitu di Monash, saya juga membuat mata kuliah hukum Islam. Sekarang saya pindah ke Melbourne Law School. Melbourne Law School ini law school fakultas hukum terbaik nomor 1 di Australia dan nomor 10 di dunia. Gitu. Saya mengusulkan mata kuliah baru Islamic Law and Society. Waduh. Dan di-approve. Artinya Anda diberikan kebebasan oleh deannya atau ada mata kuliah pilihan. Dan mereka itu mengencourage para dosen untuk membuat mata kuliah pilihan yang sesuai dengan risetnya. Gitu. Nah, dan di sana membuat mata kuliah itu ya melalui proposal, di-akses oleh para guru besar, apa. Dan itu disetujui. Jadi mulai semester depan, tahun 2026 ini, akan ada mata kuliah for the first time di Fakultas Hukum terbaik nomor 1 di Australia dan nomor 10 di dunia, ada mata kuliah hukum Islam. Waduh, keren gitu. Pak. Dan yang mengajar adalah temannya Gubernur Lemhanas. Tentu itu kebanggaan bukan saja buat saya, tapi juga buat UIN, ya kan, dan juga buat Indonesia, karena seorang Profesor Nadir Shah Hussein memiliki kemampuan untuk mengajar di universitas. Saya kira kalau di Melbourne University merupakan salah satu universitas terbaik juga. Terutama dari mata kuliah seperti namanya hukum itu. Nah, karena Anda seorang profesor, tentu sebagai komparatif dan juga tadi saya sebut Anda menulis disertasi tentang reformasi hukum di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, adakah reformasi hukum di Indonesia sekarang ini? Waduh, ini harusnya diskusi di Lemhanas ini. Kok pindah ke IKM? Ini harusnya ini beda server harusnya ini. tapi sebelum itu saya mau cerita gini. Jadi ketika saya membuat mata kuliah hukum Islam,
pertanyaannya adalah, kan saya tidak mungkin mengajar dengan kitab kuning kepada mahasiswa saya di sana. Sementara kajian hukum Islam yang ada dalam bahasa Inggris itu kan ditulis oleh para orientalis. Joseph Sack, Goldziher, itu kan saya coretin semua. Gitu. Karena ini kan orientalis di abad 19 yang sangat negatif memandang Islam. Pertanyaannya ngajar pakai apa? Berarti saya harus menulis buku dong. Saya buat buku Modern Perspective on Islamic Law. Dengan beberapa kolega saya. Itu menjadi buku rujukan. Gitu. Jadi tidak mudah akhirnya kita setelah menurut mata kuliah kita coretin buku rujukan, ya kita harus tulis produktif, tulis buku. Dan itulah yang kemudian selalu menjadi buku pegangan di dalam proses Anda mengajar di Australia. Betul. Nah, tapi pada saat yang sama di dunia medsos saya juga menulis serius tapi santai. Gitu ya. Jadi selain saya menulis di jurnal internasional, saya publish buku-buku saya di dalam bahasa Inggris juga dipublikasikan di penerbit top seperti Routledge gitu ya. Tapi saya juga aktif di medsos, kan begitu. Ya. Nah, tadi pertanyaan apa soal bagaimana reformasi hukum? Terutama pasca reformasi ya. Iya. Tapi ini saya pulang selamat ya nanti ya. Selamat ya. Ini bukan era waktu kita udah bantu dulu. Kayaknya waktu kita demo dulu. Demo dulu. Iya. Walaupun kata orang nggak banyak beda sekarang katanya. Nggak aman. Oke. Kan gubernur Lemanasnya saya. Oke. Jadi menurut saya reformasi hukum di Indonesia itu berhasil pada tataran formal. Misalnya kita mengubah amandemen, kita mengubah konstitusi dengan 4 kali amandemen, gitu ya. Kita sudah punya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, kita sudah punya KPK, kita punya Komisi Yudisial, gitu ya. Menurut saya secara tataran formal institusional kita berhasil. Dan itu kita lakukan reformasi itu tanpa berdarah-darah. Tidak ada seperti Arab Spring yang ternyata hasilnya pun gagal total. Dan tidak seperti reformasi konstitusi di Irak dan Afghanistan di mana Amerika memaksa mereka untuk menulis ulang konstitusi. Kita ini homegrown product. Kita ada krisis ekonomi, gitu. Dan kemudian ada reformasi bergulir di mana salah satu biang demonya gubernur Lemanus kita dulu itu. Saat itu saya sudah di Australia, gitu. Jadi saya tidak ikutan demo. Nah, tetapi gitu ya. Jadi itu hal-hal yang bagus. Tidak berdarah-darah, ini homegrown product secara institusional juga oke, gitu ya. Tetapi dalam tataran kemudian substantif, nah ini menjadi catatan penting, gitu ya. Bahwa ternyata kekuatan-kekuatan politik masa lalu itu masih tetap bercokol, gitu. Kemudian juga korupsi kita tidak banyak berubah. Saya sempat tanya kepada Prof. Mahfud MD waktu menjadi Menko Polhukam dan datang ke Melbourne, ngobrol berdua di hotel. Saya tanya, bagaimana apakah KKN di masa dulu dengan di masa sekarang sudah berkurang atau gimana? Makin canggih katanya malah gitu. Canggih gitu. Lebih sophisticated gitu ya, misalnya gitu kan. Dan ini sekira tantangan besar. Bagaimana reformasinya dalam tataran substantif gitu ya. Nah, sekarang ini kan enggak. Semuanya dalam tataran legal formal, asal terpenuhi asas itu. Seperti contoh kemarin kasus Pilpres misalnya, ketika MK memutuskan itu sah, gitu ya. Kecurangan yang tercatat itu tidak akan mempengaruhi hasil. Begitu. Kecurangannya boleh jadi ada, tetapi karena kalau dihitung dari jumlah suara segala macam, ini tidak signifikan. Ya, karena kan tidak terstruktur TSM, sistematis dan masif. Ya. Nah, pada secara substantif kecurangan. Sebetulnya kan begitu. Atau studinya kolega kita Profesor Burhan Muhtadi soal money politics misalnya, gitu. Bahwa orang menjadi kandidat dan terpilih sah. Tetapi proses-proses di belakang layarnya itu menjadi persoalan kan begitu. Nah, saya kira itu PR kita ke depan, gitu ya. Nah tadi sebentar. Nah, ini menarik. Ketika saya kemudian mengajar hukum konstitusi Australia, saya dengan semangat mengajarkan kita harus mereformasi konstitusi Australia, kan gitu. Karena semangat reformasi yang kita ambil dari konstitusi Indonesia. Saya jelas saat ini ada beberapa kelemahan dari pasal-pasal konstitusi Australia. Mereka tidak punya pasal-pasal hak asasi manusia misalnya dan seterusnya. Saya tawarkan gagasan. Bagaimana kalau kita amandemen
kita lakukan begini-begini. Mereka tidak antusias mahasiswa saya. Oh. Akhirnya mereka bilang gini, Nandir, why we want to fix something's not broken? Jadi artinya kita baik. Rel konstitusi dan demokrasi Australia itu tuh ngapain mau dicak-acak sih gitu loh. Belum tentu hasil diacak-acak itu akan lebih baik. Sementara kalau kita pengen ngacak-acak terus. kita merasa relnya itu belum baik, belum nyambung baik gitu. Nah, jadi dari titik itu mahasiswa saya di Australia itu kurang progresif gitu ya dibandingkan dengan kita gitu loh. Jadi artinya memang proses demokrasi di Indonesia ini ya salah satunya juga melahirkan orang-orang progresif dong. Iya, betul. Itu hal-hal yang kita syukuri gitu. Tapi itu tadi bahwa hal-hal substantif itu menjadi PR kita bersama. Gitu. Nah, tadi Anda menyebut soal Anda menulis di medsos. Iya. Dan salah satu yang membuat saya juga kagum terhadap Prof. Nadir ini adalah selalu menjadi inspirasi. Anda mungkin sangat aktif di medsos dan sering juga kerap kali tentu banyak pujian terhadap Anda karena dan juga serangan juga haters juga. Tapi justru itu, tentu banyak sekali juga orang-orang yang tidak suka dengan pandangan-pandangan Anda gitu ya. Nah, apa yang memotivasi Anda begitu sangat aktif di media sosial? Saya merasa bahwa suara publik itu ada ruang yang dibuat oleh digital platform. Itu harus diisi. Ya, oke. Begitu ya. Nah, kalau kemudian orang-orang pakar seperti saya misalnya menarik diri dari sana, atau kalaupun pakarnya muncul di medsos, tapi tidak mau meladeni perdebatan, justru sibuk mengupload hal-hal yang flexing, misalnya gitu ya. Maka ruang publik yang sudah disediakan oleh digital platform itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas, yang tidak punya sanad keilmuan yang jelas, gitu ya, yang tidak punya otoritas yang jelas gitu, dan kita akan kacau balau. Gitu. Jadi waktu saya mulai aktif di medsos itu belum banyak para gus atau para profesor yang mau nyemplung, gitu. Misalnya almarhum Kang Jalaluddin Rahmat, betapa hebatnya tulisan-tulisan beliau di buku. Sangat. Makanya itu yang membuat saya merasa saya mengikuti medsos Gus Prof ya. Anda sangat kaya sekali dengan tradisi klasik dan juga menjawab bagaimana tradisi klasik itu ya dikontekstualisasikan dengan apa yang terjadi saat ini. Misalnya salah satu buku Anda yang terbaru, saya sudah baca. Saya sudah mengendorse malah, dan bahkan saya mengendorse. Saya senang sekali, karena rujukan-rujukan yang Anda buat ditulis dengan bahasa yang sangat pop, gitu ya, dan mudah untuk dimengerti, tetapi tetap berbasis kepada tradisi yang cukup kuat, begitu. Nah. Apa yang membuat Anda merasa bahwa ini penting untuk ditulis gitu ya? Termasuk misalnya tokoh anonim Ujang yang Anda tulis. Kayak Ujang di Negeri Kangguru. Jadi misalnya kayak Ujang di Negeri Kangguru itu ketika banyak sekali persoalan fikih di negeri minoritas, di mana Muslim menjadi minoritas. Itu muncul gitu ya, yang tidak kita dapatkan waktu kita menjadi mayoritas Muslim seperti di Indonesia. Nah, ketika saya di sana banyak sekali pertanyaan masalah mencari halal, makanan halal, sembelihannya bagaimana, kemudian wudu harus angkat kaki ke wastafel, misalnya hal-hal semacam itu. Nah, ini buku Anda yang Kiai Ujang di Negeri Kangguru ini. Buku ini disukai banget sama anak saya. Tiga-tiganya anak saya suka banget dengan buku ini. Dan ini buku ini bestseller karena cover boy, ada cover boy. Gitu. Nah, itu satu contoh bagaimana saya menemukan bahwa ternyata banyak persoalan fikih di Australia yang harus dijawab. Tapi cara menjelaskan gimana? Dengan gaya novel. Itu. Gaya yang orang tidak sadar bahwa yang dia sedang membaca penjelasan fikih kelas berat sebetulnya. Termasuk juga Gus, saya tuh pernah membaca buku Anda yang menjelaskan tentang jatuh bangunnya empire di dalam Islam. Islamnya Khilafah No, Islamnya Khilafah No, yang rujukannya menurut saya luar biasa. Yang belum tentu orang-orang pesantren juga merujuk pada buku itu. Betul. Jadi waktu saya ke Lirboyo,
dan kemudian diskusi soal buku itu, Islamnya Silafano, gitu. Saya bilang, kita di pondok, siapa yang sudah membaca Tarikh Tabari? 2 jilid. Makanya. Kemudian misalnya Al-Kamil Fit Tarikh Ibnu Athir, saya bilang, saya membaca. Bidayahnya Ibnu Katsir misalnya. Atau yang singkat aja, Tarikh Al-Khulafanya Imam As-Suyuti misalnya. Gitu. Dan itu ketika itu saya jadikan tuh, dan saya tulis gitu ya. Dan Anda menulisnya dengan bahasa yang sederhana, itu yang saya suka. Betul gitu ya. Dan itu dibaca di mana, sampai Ibu Megawati pun membaca itu. Oh ya? Iya. Beliau sampai saya dipanggil oleh beliau sampai diskusi soal buku itu gitu. Wow, menarik. Iya gitu. Nah, itu 2 jilid Islamnya Silafano yang saya tulis setiap saya baca utuh buku itu. Dan saat membacanya itu pun, saat menulis itu, saya beristighfar berkali-kali. Karena ternyata sejarah kita itu luar biasa. Kalau bahasanya Ning Yeni Wahid, membaca ini seperti Games of Thrones versi Islam, gitu loh. Perebutan kekuasaannya luar biasa gitu. Tapi begitu dijelaskan, wah itu orang gempar. Gitu. Karena mereka merasa sejarah Islam yang diceritakan saat itu kan glorifikasi semua. Betul. Tiba-tiba begitu dibuka apa adanya. Gitu. Ibarat kata mereka, kenapa kita harus menjemur celana dalam kita di jemuran tetangga, kan begitu. Saya bilang, saya objektif kok. Kalau yang baik saya bilang baik, yang jelek saya bilang jelek. Gitu kan. Nah itu, jadi teman-teman sekalian, ini Gus Prof Nadir, kalau kita baca buku-bukunya, semua saya kira merujuk pada tradisi intelektual, baik klasik maupun tentu yang terbaru adalah modern. Ini memang menginspirasi buat kita sebagai saya kira sebagai scholar maupun bagi kalangan pendidik. Nah karena itu tentu apa yang dilakukan oleh Gus Nadir hingga saat ini sebagai seorang ilmuwan kelas dunia, saya kira penting untuk menjadi inspirasi terutama buat teman-teman mahasiswa. Ada pesan khusus, Gus? Ya, saya kira memang teman-teman di UIN ini beruntung. Kita berada pada institusi yang luar biasa, punya sejarah track record yang mengagumkan, melahirkan sejumlah pemikir yang bukan hanya level nasional, tapi level internasional. Dan karena itu, tradisi akademik yang luar biasa ini harus diteruskan. Gitu. Kalau misalnya tidak didapatkan di kampus, saya pun mengalami tidak mendapatkan kepuasan itu di kampus, tapi lewat kelompok-kelompok studi, misalnya. Terus juga kemudian yang senang dengan politik, silakan ada jalurnya, gitu ya. Tapi yang senang dengan dunia tulis menulis, gitu, itu juga silakan. Dan kita bangga sekali waktu dulu kita kuliah itu kita sudah menulis di koran, di Republika, di Kompas, di mana gitu ya. Tradisi itu. Nah sekarang tentu berubah ketika kemudian orang tidak lagi membaca koran hard copy seperti dulu gitu ya. Nah jadi menurut saya sekarang memang bersyukurlah teman-teman, teman-teman mahasiswa di UIN sekarang di fakultas apapun gitu, bahwa kampus kita ini punya tradisi akademik yang luar biasa. Dan Nadir Sahosena sekarang itu hanya bisa tumbuh kalau dulu kuliah di IAIN Jakarta. Teman-teman sekalian, sebetulnya banyak hal yang bisa digali dari Gus Prof Nadir Syahusen ini, karena tentu semakin ke sini, karena ilmu hukum juga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga beliau tentu punya pengalaman dengan berbagai penjelajahannya pada hukum-hukum di negara-negara lain. Kayaknya penting nanti pada saatnya kita bedah. Tapi satu hal, bahwa dari Ciputat ini juga lahir seorang ilmuwan hukum yang berpengaruh di dunia, dan ini tentu membanggakan buat kita semua. Sekalipun demikian, apa yang diraih oleh Profesor Nadir Syahusen tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba, melalui proses yang cukup panjang, dan tentu kita harus banyak belajar dari beliau dan selalu membaca apa yang menjadi tulisan-tulisan beliau. Terima kasih, Gus. Makasih atas waktunya. Saya tahu Anda sangat sibuk. Kehormatan buat saya. Terima kasih. 40 menit ini sangat menginspirasi buat kita semua. Dan satu hal yang membuat kita bangga adalah bahwa beliau tetap memegang tradisi.
Karena disitulah kita berangkat. Kita lihat performa seorang Gus Nadir masih menggunakan peci, tapi rambut panjangnya di... Oh, ketahuan ya, kelihatan. Masih terlihat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Gus. Ya.